Film ini menjadi salah satu film yang viral saat peluncurannya di Korea Selatan. Dan dia juga bersaing dengan Parasite untuk penayangan keduanya di Korea Selatan. Sepertinya ini sebuah film yang menarik ya. Coba kita lihat ya. Halo YouTube, gimana kabarnya? Masih baik-baik aja ya? Ya, kali ini Ngopi Plus dapat satu komen lagi yang ngasih suggestion ya dari Maria Sriwidadri. Sudah nonton film The Closet belum? Coba dong di review, katanya itu kan seram. Menurut Ngopi Plus gimana? Nah, jadi malam ini kita bakal ngebahas The Closet. Kayak gimana menurut pendapat kita? Kita lanjut ya, stay tune. Malam ini kita kedatangan tamu lagi. Mungkin kalian masih ingat ketika Ngopi Plus ngomongin tentang film zombie ya, yang tema-tema film yang bertema-tema zombie. Ya, kita kedatangan Anggi. Hai Anggi. Hai. Ya, ada Andri juga ya di sini ya. Ya, Anggi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ini kesibukan masih jalan gitu? Ya masih lah seperti biasa. Oke. Kalau Andri sendiri gimana Andri? Masih karpet. Masih karpet Masih ya? karpet. Oke. Ya, ya seperti yang tadi udah gue sebutin sebelumnya Andri. Jadi malam ini kita mumpung lagi ada master horor kita ya, Anggi. Anggi kan kebetulan suka banget sama film-film horor nih. Jadi kita malam ini mau ngebahas tentang The Closet, Andri. Andri udah nonton kan ya? Udah. Oke. The Closet ini sendiri merupakan sebuah film yang dirilis pada 5 Februari 2020. Jadi ini memang film yang dirilis sebelum COVID-19 itu merebak gitu ya. Jadi dia udah sempet booming gitu di Korea Selatan juga gitu. Sedangkan di Indonesia rilisnya pada 3 Maret tahun 2020. Nah, direkturnya adalah Kim Kwang Bin. Dan perlu dicatat ini adalah film pertama yang bergenre horor punya si Ha Jung Woo. Ha Jung Woo ini kan ingat kan apa? Ha Jung Woo itu lebih banyak main film-film action gitu ya. Mungkin The Berlin Files gitu ya Andri ya. Iya. Terus sama film kesukaan Andri juga yang Along with the Gods. Ya, nah sekarang ini alur ceritanya gimana, Anggi? Kalau menurut gue sih ya horor sih ya, tapi lebih ke drama gitu. Kalau yang kemarin gue tonton ya, lebih ke drama untuk masalah filmnya itu. Oke, lebih ke drama. Iya. Tapi dalam artian di sini apakah itu bagus atau mungkin ya kok gini sih gitu? Gimana menurut Anggi? Awal sih gue pikir bakalan bagus banget ya. Mungkin kalau untuk dari sesi dramanya bagus, tapi kalau untuk di film horornya itu agak kurang. Kalau menurut Andri gimana Andri? Yang bikin selamat sih dari film ini karena dia nggak jual jumpscare sih. Ya itu satu hal yang perlu dinotis juga. Ini jadi sebuah film bergenre horor yang nggak melulu cuma ngejual tentang jumpscare gitu, yang bikin orang ngelonjak gitu dari tempat duduknya gitu ya. Nah, ada ini yang lebih jauh nggak dari tentang penggunaan jumpscare ini? Ya banyak kan film-film yang ngambilin jumpscare gitu, yang orang yang nggak takut pun kaget gitu, bukan karena takut, tapi karena kagetnya gitu, bukan karena seremnya, karena kaget. Ya, jumpscare-nya bisa dari musik atau mungkin Iya. dari sekelebat tampilannya gitu yang dibikin seolah-olah kayak wah ngagetin banget gitu ya. Kan ini dari kita berdua nih. Kalau buat Mas Firman kira-kira film ini tuh gimana sih Mas? Ya memang bener sih, gue setuju sama Andri itu untuk kayak penggunaan jumpscare-nya itu nggak berlebihan ya. Itu memang cuma bisa dihitung lah ya, cuma berapa kali, berapa scene gitu yang ada jumpscare. Tapi itu pun ya itulah yang gue bilang itu nggak terlalu berlebihan. Sedangkan ya untuk dari ceritanya juga mudah sih untuk diikutin gitu ya. Gitu sih paling menurut gue ya. Tapi gini loh Mas, notice kan ini film ini nggak terlalu lama gitu. Beda sama film Korea yang lainnya yang Iya. sampai 2 jam sekian. Mm-mm. Ngaruh nggak sih sama ceritanya kira-kira?
Ya sebenarnya oke, ini poin yang bagus ya. Kalau kemarin gue sempet ini pas nonton, gue agak menyayangkan sih sebenarnya yang ketika setelah anaknya itu hilang, terus tiba-tiba langsung 1 month ya, 1 month later gitu kan, 1 bulan kemudian itu mungkin sebenarnya agak gimana namanya, kurang begitu dikasih lihat usaha papanya gitu untuk kayak berusaha nyari anaknya gitu sih ya. Mungkin di situ kalau menurut gue seandainya mungkin dikasih lihat dulu lah apa usaha-usaha dia ya, mungkin walaupun secara sekelebat tapi seenggaknya itu bisa ngasih kekuatan yang lebih lagi gitu untuk ceritanya sih sebenarnya gitu ya gitu. Oke, nah oh ya ini juga sebenarnya film ini adalah film pertama debut dari si direkturnya ini. Setelah sebelumnya dia itu lebih banyak untuk penulis skenario-nya gitu. Nah sekarang ini kemarin sebenarnya waktu nonton ini Andri juga sempat berkomentar, ini kok kayak film Insidious versi Korea ya. Nah itu kenapa Andri? Ini film ini ditontonnya hampir sama kayak 2 film Hollywood itu, kayak Conjuring atau Insidious gitu. Tapi ini lebih apa ya? Nggak lebih sih, hampir sama gitu. Jenisnya ya klinik kayak gitu. Tapi untuk jump scare masih sedikit ini daripada film Hollywood yang 2 itu. Iya, ini lebih inilah ya apa lebih enak gitu untuk ditonton karena nggak bikin kaget-kaget gitu ya. Nah ini kalau menurut apa Anggi gimana nih Gi? Maksudnya ya itu tadi kita masih ngomongin tentang jump scare-nya gitu yang nggak berlebihan itu. Apa menurut Anggi gimana tuh? Ya kalau untuk menurut gue sendiri ya sama sih sama yang tadi dibilang Andri. Kalau gue ngeliatnya lebih ke ini sih, kalau pandangan gue sendiri ya lebih ke mengedukasi. Jadi istilahnya kan ini tentang anak kecil lah yang istilahnya dari pihak orang tua ataupun orang dewasa itu terlalu mengjudge si anaknya itu. Benar. Jadi kan kalau kita tahu sendiri kalau untuk masalah anak kecil tuh usia segitu itu psikologisnya gampang banget terganggu, apalagi dengan dia masih umur segitu, dengan apa namanya perilaku orang tuanya seperti itu lebih parah sih kalau untuk istilahnya kalau untuk lebih dewasa lagi nanti gitu. Bakal affecting gitu ya, Iya, punya efek khusus ke anak iya, itu sendiri gitu ya. Ya itu poin yang bagus Anggi. Sebenarnya setelah gue ini juga gue sempat lihat-lihat apa beberapa review gitu ya. Sebenarnya ini juga salah satu tujuan dari sutradaranya gitu ya. Dia pengen kayak sedikit mengkritik tentang apa sih kebiasaan ya, bukan kebiasaan ya, kayak culture gitu di Korea itu. Mereka di sana itu masih lebih mengedepankan anak cowok gitu. Jadi kalau anak cewek itu kayak agak nomor 2 gitu loh. Yang penting itu anak cowok dulu gitu. Nah ya itu Baru tahu nih. sebuah kritik yang bagus sih ya sebenarnya. Makanya kalau culture kayak gitu kan ya memang kadang-kadang karena udah turun-temurun gitu ya gitu. Oke. Nah oh ya, gue juga sempat notice waktu di awal-awal itu ada adegan yang ketika papanya itu yang dia pingsan atau apa gitu, itu sempat yang kameranya itu, efek kameranya itu bagus banget. Jadi maksudnya dari sinematografinya itu juga kalau menurut gue ya, dari lokasi rumahnya itu yang dikelilingi dengan hutan gitu, terus juga beberapa teknik pengambilan gambarnya kalau menurut gue juga pas banget gitu, yang kayak nunjukin efek-efek yang dia kayak pusing kayak gitu, yang dia sebelum dia pingsan itu yang kameranya pan and zoom kayak gitu, itu efektif banget kalau menurut gue ya. Nah kalau dari Andri gimana Andri? Maksudnya kayak secara keseluruhan dari total dari pengambilan gambarnya atau sinematografinya gitu gimana? Gue gak begitu ngerti sinematografi ya, cuman untuk film horor biasanya kan banyak ngasih efek-efek gitu, horror, action, fantasy kan pasti banyak. Untuk film horor ini ya udah lumayan bagus sih, cuman apa ya, nggak ada beberapa scene yang biasa aja gitu. Jadi emang sih jadi dia mungkin ada ngasih sesuatu yang menonjol. Ini kan juga tempatnya view-nya juga kan nggak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih pemikiran si sebenarnya mungkin memaksimalkan aja sih. Oke. Nah kalau kata Anggi gimana? Maksudnya dari segi settingnya kayak gitu,
mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kalau dari segi scenery-nya, settingnya gitu, ada yang menarik gitu nggak sih? Kalau untuk menarik sih lebih di akhir ya. Gue pikir tuh di awal biasanya kan kalau horor itu di menit berapapun dia, misalnya kita ambil contoh di menit 5 atau 10 mereka udah apa istilahnya udah ada jump scare-nya lah ya. Tadi itu baru gue lihat itu kalau nggak salah udah di pertengahan dia baru nunjukin bahwa aslinya itu oh begini loh alur ceritanya seperti ini. Jadi menurut gue lebih banyak yang tadi gue bilang di awal, lebih banyak ke dramanya yang gue tonton. Untuk masalah horornya itu menurut gue kurang, tapi bagus sih filmnya. Tapi kalau dari kayak setting tempatnya, lokasinya itu kan rumahnya itu yang bagus banget di tengah hutan kayak gitu, gimana? Apa? Makanya kayak kalau untuk masuk ke ranah horor kayak gini sebenarnya gimana gitu loh setting? Kalau untuk masalah tempat sih, kalau menurut pribadi gue udah cocok sih. Cocok ya? Iya. Tapi ya yang dibilang Andi tadi untuk masalah tempat dia nggak terlalu banyak. Walaupun mungkin ini secara ini mungkin itu kan tipe rumah modern kayak gitu ya, tapi masih masuk lah ya kalau kayak kategori horor kayak horor gitu. Itu nggak selalu identik dengan rumah yang serem, yang Gubuk gitu. gubuk. Iya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Film ini itu mengangkat mitos dan kepercayaan tentang adanya makhluk gaib yang bersembunyi di dalam lemari ya. Jadi sebenarnya memang banyak sih mitos-mitos di dunia gitu ya, yang banyak ya gitu, kalau nggak di bawah tempat tidur, di dalam lemari itu ada monster atau ada makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Nah, kalau ini kan mungkin secara ini yang lebih fun gitu ya, itu kayak kalau kita lihat kayak Monster University gitu, itu kan kayak apa sih, monster-monster yang bersembunyi di dalam lemari gitu kan. Nah, sebenarnya oke, sekarang kalau misalnya kita reverse to this thing, menurut Tantri, kita kalau misalnya head to head dengan Insidious ya, karena kan kalau di Insidious kan itu tentang sebuah pintu gitu kan. Nah kalau yang ini The Closet kan lemari gitu. Nah tapi kalau dari segi apa kayak ceritanya gitu, gimana linkingnya gimana Andri menurut Andri? Gimana ya, si Insidious kan hampir sama sih ini temanya, tentang dunia lain kayak gitu ya. Maksudnya ada dunia di selain dunia yang kita tempatin gitu, jadi dunia arwah atau apa itu maksudnya. Jadi menurut gue ya ini kayak digabungin aja gitu, cuman antara Insidious dengan Conjuring segala macam, film horor digabungin jadi satu di film Korea ini, Closet ini. Cuman si The Closet-nya itu lebih nambah kesan dramanya gitu, jadi ditambahin dari segi ceritanya mungkin lebih bagus daripada si apa Insidious atau Conjuring, karena kan yang kita tahu Insidious berapapun ya hampir sama temanya bersama, terus jump scare-nya gitu. Ya positifnya itu karena ya nggak tahu sih ini dia terinspirasi atau si pembuatnya. Cuman untuk versi Asia lah, ini udah bagus ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang linking gitu dengan film-film Hollywood yang sebelumnya udah lebih dulu ada gitu, ini Anggi udah nonton Insidious belum? Kalau Insidious udah apa belum ya? Perasaan udah, tapi udah lama sih ya. Lupa ingat benar. Oke, kalau gitu berarti secara umum gitu, kalau misalnya kayak dari segi ceritanya sendiri, menurut Anggi ya makanya ini kan itu tadi yang mengetengahkan kayak dua dunia gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita ini bahas mengenai ke dramanya kayak gitu kan, itu menurut Anggi apakah karakter-karakter yang ada di dalamnya itu real atau maksudnya terlalu mengada-ada gitu? Kalau untuk berlebihan sih enggak ya, tapi ya kalau menurut pribadi gue yang selama ini gue tonton kayak film horor ini termasuk lumayan bagus. Ya jadi antara horor dengan drama itu dia jadi satu. Tapi ya jujur untuk masalah film ini lebih ke dramanya kok. Tapi it's okay sih, bagus. Gini, dari kita kan udah nonton film-film Ha Jung Woo ini kan, yang sebelum-sebelumnya yang dia cenderung lebih banyak ke action gitu, terus tiba-tiba dia berkecimpung di horor kayak gitu. Nah, kalau menurut Andre gimana Andre? Makanya kalau dari segi aktingnya atau mungkin penampilan dia secara keseluruhan di film ini gimana? Nggak maksimal sih. Nggak maksimal, kenapa? Iya, maksudnya nggak tahu sih, bukan sering lihat dia image-nya mungkin action segala macam. Jadi kalau untuk lebih ke yang agak ini ya. Main film drama yang
drama horor gini Mm-mm. kayaknya kurang gitu. Maksudnya gue liat penampilan dia bagus tuh di Along with the Gods tuh bagus. Oke. Yang yang pertama, yang kedua dia sosoknya dapet gitu. Mm-mm. Cuman kalau di sini kayaknya kurang kusut untuk jadi seorang ayah yang bermasalah. Iya, Gitu. iya. Maksudnya kan, ya kita bandingin aja gitu sama si ayahnya si setannya ini, si Byung Jin ini kan punya ayah. Nah itu lebih creepy gitu. Iya, Maksudnya, iya. iya harusnya selusuh itu gitu. Ini terlalu agak stylish gitu. Iya, ini masih stylish ya. Cuman- Ya memang sih kan orang kaya juga gitu ya. Jadi beda gitu ya. Jadi kurang nunjukin depresinya lah, ya, depresi segala macam. Bagi banyak orang ketika mereka nonton trailernya gitu, mereka udah yang berharap bahwa Ha Jung Woo bakalan nampilin sesuatu yang beda gitu. Ya kalau kata gue sendiri, gue setuju sih sama Andri. Penampilan dia di sini sebenarnya kayak agak kurang maksimal gitu. Cuman kayaknya sih gue nangkapnya si sutradaranya, si penulis skenario-nya itu mau bikin si sosok ayah ada skeptik gitu. Maksudnya yang nggak percaya hal-hal Ya. yang berbau klinik gitu. Jadi antara 50-50 lah dia. Jadi nggak tahu cara mendalamnya gimana, cuman agak susah emang perannya kayak gini. Film ini runtime-nya 1 jam 39 menit. Anggi, jarang ya nonton film-film Korea gitu ya. Wah, dibilang mungkin 98% nggak pernah. Kalau menurut Anggi sendiri, ini 1 jam 39 menit untuk film ini, apakah itu penggunaan waktu yang wise, yang tepat atau gimana? Kalau pribadi gua ya untuk waktu segitu sih ya udah lumayan bagus ya untuk masalah film horor ya. Tapi sayang satu yang disayangin itu jump scare-nya kurang. Anggi itu termasuk yang kayak suka yang agak berkaget-kaget Iya, gitu ya. karena kan gua sedikit pecinta horor lah. Lebih Walaupun- nuansa horornya iya, gitu ya. Walaupun aslinya takut. Oke. That's funny. Oke, Andri, kalau ini masih ngomongin tentang yang sama dengan runtime 1 jam 39 menit, apakah film ini udah maksimal menurut Andri? Cukup sih, cukup maksimal dia. Dia harus mengorbankan pakai dengan one more meter itu sebulan kemudian. Tapi untuk mungkin kalau lebih didetailin bisa sama ke film yang lain hampir 2 jam. Ya hal yang kayak gini sih ada plus minusnya ya dari film ini. Emang sih agak kurang di tengah. Cuman untungnya kebayar di scene akhirnya sih. Itu jadi dia mungkin maksimalin di final touch-nya. Jadi pas di scene terakhir itu pas lagi klimaksnya lah, dia maksimalin semuanya di situ. Oke. Gua nggak tahu sih, jadi kan pertamanya kan videonya apa, hanya rumah kerjaan si ayahnya gitu aja bolak-balik terus gitu. Terus pas terakhir baru kita masuk ke dunia lainnya, terus gua ketemu dengan beberapa hantu-hantu cebol gitu. tuyul ya sejenisnya lah. Kalau menurut Andri ini benar-benar klimaksnya itu dapat gitu ya? Iya, Makanya benar-benar wrap up the whole thing gitu ya? Jadi dibayar di akhir sih. Oke. Oke lah, setengah pertama mungkin kayaknya kelihatan agak ya monoton gitu. Cuman pas dari setengah akhir baru dieksekusi habis. Rating yang didapat di IMDb dapat 5.7. Sedangkan di ASEAN Wiki dapat 83 dari 51 votes. Ya. Cast yang ada di dalamnya seperti yang tadi udah disebut berulang-ulang, ini adalah film pertama Ha Jung Woo. Kemudian ada Kim Nam Gil, Heo Yo, Kim Si A, Shin Hyun Bin, Kim Soo Jin, Park Sung Woong, Park Ji A, Lim Hyun Sung, Kang Shin Cho, Kim Min Seo, Han Chang Min, Bae Min Jun, dan Yang Ji Soo. Kalau kita ngomongin tentang cast-nya nih, Ndri, penikmat film ini yang kemudian pada mengacungkan jempolnya ke justru si anaknya. Acting anak-anak yang ada di film ini, baik itu yang anaknya si pemeran utamanya ini atau yang jadi hantunya sekalipun, itu mereka sangat total, sangat bagus gitu. Menurut Andre gimana, Andre? Di satu film ini karakter favorit lah. Maksudnya yang menonjol menurut kita gitu. Ya. Menurut gue yang menonjol si anaknya itu sih, si Myung Jin itu, si setannya itu. Oh ya. Itu oke sih, walaupun dia di pertama nggak terlalu kelihatan, cuman dia jadi salah satu yang paling penting malah sumber masalah dari ini semua gitu. Jadi kayak gimana sih, orang yang nggak ada di setengah film tiba-tiba masuk di tengah sampai akhir itu malah jadi yang tapi malah dia punya peran yang sangat krusial gitu ya di sini. Perannya vital gitu karena dia sumbernya gitu. Jadi Oke. dibilang actingnya bagus, ya gue setuju sama komentar itu.
pemeran anak-anak ini yang jadi setan atau si anak si apa pemerannya itu total. Oke. Kalau menurut Anggi sendiri gimana? Untuk apa filmnya itu gue sempat ketipu ya. Gue pikir tuh itu kayak film horor itu kayak ada sebuah lemari tua atau hal apapun yang zaman dulunya udah mistis ya kan, dan udah dibuang dan ada orang yang nempatin baru dan itu makan banyak korban. Tau-taunya itu ya di luar prediksi gue. Yang benar dibilang Andri tadi, yang lebih kena itu karakternya si anak kecil yang hantunya itu. Dan satu lagi tuh yang pak gurunya itu sih. Oh, yang itunya Benar. apa? Paranormal. Paranormalnya itu. Kenapa Yang itu lebih paranormal? nunjukin. Maksudnya dalam arti yang lebih nunjukin actingnya dibandingkan bapaknya si anak itu. I see. Total. Lebih total ya. Ya kalau buat gue sendiri juga gue setuju sih sebenarnya, justru yang menonjol di sini itu para ini sih apa aktor-aktor kecilnya itu yang makanya yang mereka jadi anak-anak, terus yang anak-anak hantu itulah gitu, itu sangat bagus ya. Apalagi ya itu apa dengan kalau dipadankan dengan segala macam visual efeknya, terus yang make up-nya kayak gitu, itu bagus banget gitu ya. Sekarang kita beralih ke memorable moment ya. Kalau buat gue sendiri, ketik papanya ini pertama kali punya encounter sama hantu-hantu di kamar anaknya gitu. Ya creepy banget gitu ya. Itu kalau menurut gue. Nah, kalau menurut Anggi, memorable momennya yang mana? Kalau gue lebih ke ini sih yang di akhir. Yang di saat apa namanya, di saat si anaknya itu pengen membunuh bapaknya, tiba-tiba si sosok ibunya itu datang. Dan mungkin ya kalau menurut gue dari segi hantu sih agak sedikit apa ya, Ngelo. iya agak sedikit yang tadinya karakter dia ganas ya kan. Ya mungkin ini nggak bisa kita inilah ya, maksudnya dari istilahnya mungkin dia anak yang rindu seorang ibu, bener kan. Tapi gue agak sedikit ini aja, maksudnya ngeliatnya yang tadinya sosoknya kasar, istilahnya ganas lah, tapi di saat ibunya datang tiba-tiba dia mewek hantunya. Kalau Andri gimana Andri? Memorable momennya tuh waktu si gurunya head to head sama setan itu. Oh iya yang Di ruangan itu. Dia lagi ini Dia ya, lagi coba bantu itu. lagi ngebantu papanya, tapi dia malah Dia malah head to head sama langsung sama dia. biangnya gitu. Itu asik sih maksudnya. Terus juga manusiawi juga ya, Iya. maksudnya dia sebagai orang sempat kalah juga gitu kan. Ikan keluar dia sempat dibawa ke rumah sakit ya, ketusuk segala macam. Ya itu sih, gua nggak tahu sih, gua ngeliat scene ini hampir sama kayak scene film Asia juga, Munafik. Tuh head to head sama setannya. Jadi memang apa hantu ini juga nggak cuma encounter sama orang yang lagi berurusan sama dia gitu, bahkan orang yang di belakangnya pun ya kena juga gitu ya. Sikat sekalian lah katanya. To wrap up this conversation, so let's talk about the score. Anggi, kira-kira berapa nih? Berapa bintang dari 1 sampai 5? Dari 1 sampai 5 berapa ya? 4. Oke. Why? Ya karena itu dia yang tadi gue bilang di awal. Endingnya pribadi itu. gue pecinta horor ya. Mungkin untuk yang tadi dibilang Andri benar, dia lebih nunjukin horor itu di ending di ending akhir-akhirnya itu, yang benar-benar nunjukin klimaksnya lah seperti itu ya. Setuju nggak apa kalau untuk kayak endingnya itu benar-benar wrap up gitu, nutup semua ceritanya gitu? Untuk masalah ending nutup ya. Iya. Okay. What about you, Andri? 2 sih. 2. Why? Maksudnya nggak tahu sih, standar film horor gue tuh harus ngelewatin Susana dulu sih. Susana nomor 1 itu. Kalau Susana gue enggak, mungkin kalau gue sebelum review film Susana gue kasih 5 poin. Cuman untuk ini gue kasih 2 sih. Film horor itu paling serem itu udah Indonesia. Soalnya satu, karakter dia banyak. Kedua, kulturnya banyak. Ketiga, susah dikalahin. Di masing-masing daerah bahkan kita punya hantu kita masing-masing gitu ya. Hantu dia ada setiap daerah dan berbeda-beda. Nggak habis-habis pokoknya. Makanya gue bilang kalau untuk film horor sih aslinya Indonesia harus lebih maju sih. Benar. Ya. Nggak cuma mengandalkan seksi-seksi gitu ya. Maksudnya dengan kultur yang begitu banyak, kaya kita akan kultur kita, dengan hal ekonomi kita nggak kalah. Jadi sayang aja gitu. Ya contohnya kayak film Malaysia, Munafik itu termasuk favorit gue juga. Kenapa Indonesia nggak bikin film yang coba nembus ke situ gitu? Padahal kan menurut gue itu lahannya lumayan gitu. Maksudnya dengan banyaknya ide yang ada di Indonesia ini, Indonesia gitu ya, dengan segala macam budayanya, kulturnya, uniknya gitu, itu unik sih kalau dibahas.
Kalau buat gue sendiri, gue bisa kasih 3,5 ya. Itu tadi perbincangan kita tentang The Closet. Kita juga mau ngucapin makasih buat Anggi ya, yang udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya buat ngobrol bareng kita di sini. Ya, sama-sama Pak. Ya, Anggi, ada pesan nggak? Pesannya gitu sih, maksudnya kalau emang dari kalian ingin request nih film apa lagi sih yang seru yang untuk kita bahas lagi, itu nggak apa-apa, tulis aja komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like jika kalian suka. Thank you. Oke, sebelum kita pamit, Andri, ada pesan Andri? Biasa. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia. Oke, ya itu selalu harus ingat ya. Sepertinya tagline kita harus diubah nih tadi. Jangan lupa ngopi, tapi jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Oke. Thanks for watching our video, and I hope that all of you are enjoy watching our video as well as we are enjoy in making this video. Okay? Thank you for your time and see you in our next video. Bye. Bye.